Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita sekarang akan membaca kitab Filipi, yaitu Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, ini pada saat Paulus ada dalam penjara di Roma, saudara. Paulus memulai tulisannya dengan mengatakan, aku bersyukur setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Paulus bersyukur sekalipun keadaannya tidak memungkinkan untuk bersyukur. Kenapa Paulus bisa bersyukur, saudaraku? Ada alasan, ada 3 alasan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudaraku, jemaat di Filipi ada dalam ingatan Paulus. Yang kedua, jemaat Filipi ada dalam hati Paulus. Dan yang ketiga, saudaraku, jemaat Filipi ada dalam doa-doa Paulus. Itulah sebabnya Paulus berdoa dengan penuh sukacita. Ini menunjukkan bahwa Paulus mengasihi orang-orang jemaat yang ada di Filipi sebagai buah sulung daripada pelayanannya di Eropa. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sedang sulit sekarang ini? Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Apakah kita mengucap syukur juga, saudaraku, terhadap orang-orang lain yang memang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita? Paulus adalah seorang yang sangat positif. Nah, Paulus adalah seorang yang begitu positif luar biasa, sehingga dia bukan cuma bersyukur, tapi dia juga berdoa. Dan alasan dia bersyukur dan berdoa ini disebabkan karena Paulus mengerti betul rencana Tuhan. Paulus adalah pribadi yang tidak melihat masa lalu yang sulit, masa lalu yang berat, itu sebagai penghalang buat dia. Dia bahkan tidak berusaha melupakannya. Dia malah memakai situasi yang sulit di masa yang lalu sebagai aset untuk pertumbuhan di masa depannya. Coba saudara kalau pelajari sejarahnya, bagaimana Paulus datang ke Filipi pertama kali. Paulus dipenjara dengan Silas pada waktu itu. Tapi haleluya, ada kepala penjara yang bertobat. Paulus kemudian mengalami tantangan dan siksaan. Tapi Paulus tidak menyebutnya sebagai satu masalah. Saking positifnya dia tetap bersukacita. Bahkan tema seluruh kitab Filipi adalah bersukacita. Paulus berdoa dan bersyukur karena ada 2 hal. Dia berkata yang pertama karena persekutuanmu yang indah. Yang kedua karena begini, Tuhan yang memulai sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu. Jadi Paulus menilai permulaan yang penuh dengan drama-drama yang tidak menyenangkan itu, dia sebut sebagai permulaan yang baik. Dia akan meneruskan sampai selesai pekerjaan baiknya. Jadi Paulus tahu bahwa Tuhan yang memulai sesuatu yang baik, dia adalah Tuhan yang menuntaskan semuanya. Tuhan kita tidak pernah bekerja separuh-separuh. Karena dasar inilah Paulus berdoa dan bersyukur. Dia bersukacita karenanya. Karena dia melihat bahwa Tuhan yang memulai akan menyelesaikannya sampai pada kesempurnaannya. Haleluya. Oh, praise the Lord. Saudara, ini doa Paulus supaya kasih semakin melimpah. Amen.
Doa Paulus juga saudaraku supaya terus bertumbuh dalam kemampuan pengenalan untuk memilih apa yang baik. Amen. Dan juga saudaraku suci dan tak bercacat di dalam kepenuhan buah kebenaran. Dan yang berikutnya doa Paulus hanya untuk memuliakan Tuhan. Coba perhatikan bagaimana doa dan syukur Paulus ini. Dua hal yang penting sekali buat kita. Kalau kita positif dalam kehidupan ini, kita akan bersuka cita. Tapi bukan cuma bersuka cita yang diisi oleh syukur dan juga doa. Amin. Syukur dan doa menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang telah siap menghadapi masa depan. Di tengah-tengah pandemi ini yang membuat kita memiliki ketidakpastian tentang masa depan, kita tahu persis bahwa Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita akan menyelesaikannya sampai sempurna. Makanya kita bersuka cita, kita bersyukur, dan kita berdoa. Saudara, mari kita masuki hari ini dengan bersuka cita senantiasa. Dan juga mengucap syukur dalam segala hal. Karena di balik ucapan syukur, ada perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.